Hari ini temanya menarik ya. Kita berbicara tentang pelatihan kader dalam menangani masalah sosial dengan tema penanganan problem cegah perkawinan anak dan pola asuh anak remaja di era digital. Di tengah teknologi yang luar biasa ini, di tengah kemajuan zaman yang luar biasa, di mana manusia itu dituntut berlari cepat untuk memenuhi hidupnya, yang logikanya otomatis bagaimana caranya memaksa dirinya untuk produktif, ternyata masih ada yang melakukan pernikahan di bawah umur. Ini PR buat kita bersama, ibu-ibu. Sebenarnya apa yang salah? Dunia pendidikan kita sudah full 12 tahun wajib belajar. Kemudian ada tuntutan kalau tidak kuliah maka kesempatan mendapatkan lapangan kerja yang layak juga semakin sedikit. Sehingga harusnya anak-anak remaja harusnya sibuk dengan urusan bagaimana dia mencapai tujuan hidupnya. Tapi kenyataannya berbalik. Nah, ini makanya panjenengan hari ini dihadirkan ke sini untuk bisa memahami bahwa ini adalah bagian dari problem sosial yang ada di sekitar panjenengan. Para kader diharapkan untuk bisa belajar peka terhadap persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya. Para kader sudah paham betul bagaimana resiko pernikahan, ya, bagaimana resikonya perkawinan anak terhadap anak itu sendiri, bahkan terhadap keluarganya. Bagaimanapun yang namanya anak begitu belum lepas, akhirnya secara ekonomi masih menjadi tanggungan orang tua. Terlalu berat beban yang ditanggung oleh keduanya. Para kader sudah paham betul. Tetapi persoalannya, apakah para kader sudah mampu berperan sebagai orang-orang yang bisa berperan di dalam meminimalkan problem-problem sosial yang ada di sekitarnya. Salah satu indikator keluarga yang sejahtera itu bagaimana anak pun bisa menjalani hidupnya itu sesuai dengan arah tujuan yang benar. Tidak tiba-tiba di tengah jalan tidak sesuai dengan jalan cita-citanya. Salah satunya adalah pernikahan dini. Dan saya harap kita sama-sama bertekad berjuang untuk bisa segera menurunkan angka perkawinan anak. Miris, kita tunjukkan bahwa kita adalah bagian dari pejuang-pejuang masyarakat Jombang untuk bisa menjadi masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Kita tunjukkan bahwa Jombang juga siap andil di dalam pembangunan negara, salah satunya dengan memperkuat pembangunan keluarga. Siap ibu-ibu? Ya, baik, matur nuwun. Baik, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kegiatan PKB bidang gotong royong yaitu dalam pelatihan kader dalam menangani masalah sosial dengan tema penanganan problem cegah perkawinan anak dan pola asuh anak remaja di era digital, saya nyatakan dibuka dan dimulai. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pagi hari ini kita akan berdialog sebentar, kemudian kita akan secara langsung mempraktikannya. Kita sebagai kader PKK baiknya seperti apa sih gitu, karena kan kita pastinya harapan tumpuan masyarakat gitu. Ketika misalnya di sekitar kita ada yang mengadu, respon apa yang baiknya harus diberikan oleh kader PKK untuk mendekatkan korban, mendekatkan perempuan pada akses layanan gitu. Terkait penanganan problem cegah perkawinan anak dan pola asuh anak remaja di era digital. Salah satu konsekuensi dari pandemi Covid itu tentu saja meningkatnya angka kriminalitas, Bapak Ibu sekalian. Kriminalitas di Kabupaten Jombang itu juga mengalami kenaikan. Apa Mbak buktinya? Buktinya karena saya sehari-hari pendampingan di Lapas Jombang. Lapas itu sudah
overcrowded, Ibu. Overcrowdednya itu kemarin per bulan ini, pertengahan Juni itu saya kunjungan ke lapas, karena setiap kita intens kunjungan ke lapas itu setiap bulan itu beberapa kali. Di sana itu hampir 1.000, bahkan 1.000 lebih warga binaan lapas gitu. Sementara daya tampung lapas Jombang itu 200 orang, tapi yang menghuni itu sampai 900 bahkan 1.000 lebih. Nah, overcrowdednya, overkapasitasnya itu sampai 400% ya, 400%, dan rata-rata mayoritas di sana itu kasusnya mayoritas adalah kasus narkotika, kasus kekerasan seksual terhadap anak gitu. Dan di sana juga per update Juni kemarin ada sekitar 30 warga binaan perempuan. Ada sekitar 30 perempuan yang dia berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana gitu ya. Nah, berkaitan dengan persoalan sosial itu kan kemudian jadi catatan kita bahwa perempuan itu dihadapkan pada persoalan dia menjadi korban, dia harus menjadi saksi, dan dia menjadi korban gitu, menjadi pihak yang berperkara, menjadi pelaku dalam criminal justice systemnya itu tadi gitu. Nah, sementara seberapa krusialnya sih problem sosial di masyarakat gitu, seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi bahwa meningkatnya angka perkawinan anak itu juga salah satunya konsekuensi logis dari revisi undang-undang perkawinan terkait pendewasaan usia perkawinan dari tadinya berapa menjadi berapa, Ibu? Batas usia kawin anak, batas usia kawin dari tadinya sebelum 19 berapa? 16, kemudian ada pendewasaan usia perkawinan 19 tahun, asumsinya dia sudah mengenyam pendidikan strata menengah atas gitu kan. Nah, kemudian ini menjadi persoalan semakin meningkatnya dispensasi nikah yang diajukan itu sampai hampir 100% lebih gitu akibat dari pendewasaan usia perkawinan tersebut. Nah, sehingga di Pengadilan Agama Jombang biasanya itu setiap tahun ada prodeo yang disediakan untuk kasus perceraian. Tapi di tahun 2022 ini sudah nggak ada kasus prodeo di Pengadilan Agama. Pendampingan secara prodeo artinya dia boleh nggak bayar perkara itu hanya pada kasus dispensasi nikah ketika mengajukan permohonan nikah gitu. Jadi bantuan hukum untuk masyarakat miskin, terutama untuk mengcover panjar perkaranya itu hanya diberikan gratis pada kasus-kasus dispensasi nikah. Untuk kasus cerai gugat maupun talak itu masih belum bisa di cover anggaran prodeonya di Pengadilan Agama. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kawin anak itu sudah menjadi problem yang sangat krusial sekali yang di sekeliling kita gitu, dan itu sebagai dampak dari tentu saja pemanfaatan media sosial. Penyebab tertinggi dari kawin anak apa kira-kira, Ibu? Kenapa sih kok itu kemudian menjadi tren kawin anak? Itu kira-kira triggernya apa? Penyebab utamanya itu apa? Sekolah, gadget ya, penggunaan media sosial, aktivitas belajar di rumah. Kemudian orang tua itu nggak kontrol pemanfaatan media sosialnya, akhirnya dia menjadi korban sampai kemudian kehamilan tidak diinginkan atau menjadi korban persetubuhan anak di bawah umur, dan kemudian menunjukkan bahwa menikah itu masih dijadikan sebagai solusi ya, solusi untuk mengatasi problem sosial anak di masyarakat gitu. Kalau misalnya kawin anak nggak jadi solusi, tentu saja angka mengajukan permohonan dispensasi nikah nggak separah itu tingginya di Pengadilan Agama gitu ya. Nah, ini data kasus WCC Jombang, Ibu. Setiap tahun mengalami kenaikan 80 kasus, 83 kasus, dan mayoritas memang adalah kasus KDRT. Jadi angka mengajukan perempuan yang mengajukan cerai gugat itu semakin tinggi ya. Bahkan
bisa dikatakan lebih banyak itu perempuan atau laki-laki yang mengajukan cerai di pengadilan agama? Perempuan. Faktor apakah itu, Ibu? Lebih banyak faktor ekonomi. Dan di balik faktor ekonomi perempuan mengajukan perceraian, ternyata memang banyak sekali, memang secara perspektif laki-laki dia akan lebih aman nggak mengajukan cerai gitu. Karena apa? Laki-laki nggak mau dibebani nafkah, laki-laki nggak mau dibebani dengan tuntutan hadona, tuntutan idah, tuntutan nafkah mut'ah dan lain sebagainya. Sehingga kadangkala laki-laki yang dia melakukan kekerasan terhadap istrinya, katakanlah baik fisik maupun penelantaran, karena penelantaran sebagai bentuk KDRT ya dia akan memilih ya sudah kamu ceraikan saja. Laki-laki itu lebih sering mempersilahkan istrinya untuk menceraikan karena dia nggak mau diribetkan dengan tuntutan nafkah. Karena kalau perempuan yang mengajukan cerai kan dia nggak dapat apa-apa gitu. Laki-laki yang bertanggung jawab justru dia harus yang mengajukan cerai gitu. Tapi faktanya perempuan digantung. Jadi itu mungkin dilematis kekosongan hukum terkait peraturan perceraian di Indonesia ya, atau perkawinan di Indonesia. Nah, ini tren kasusnya yang juga banyak ini adalah kekerasan seksual, incest, kasus incest. Apa Bu kasus incest itu? Kekerasan seksual yang jenisnya incest itu bapak memperkosa anak atau saudara menyetubuhi saudaranya. Itu setiap tahun itu selalu ada gitu. Bahkan terbaru kemarin di sekitar timur Jombang itu bapak memperkosa 2 anaknya. Kepireng ya. Nah, Bapak Tiri juga demikian. Yang terbaru kemarin di sekitar daerah Mojowarno, seorang anak itu karena dia pengen terfasilitasi belajarnya, matur ke bapaknya pengen HP. Pak, saya pengen dibelikan HP gitu. Tapi bapaknya nggak punya uang. Kemudian dia diajak ke salah satu area dekat sawah, ternyata dia disetubuhi di situ, diperkosa sama bapaknya. Habis itu nggak lama setelah perkosaan itu kemudian baru dibelikan HP. Kayak gitu. Jadi sebenarnya pelaku dari kekerasan seksual sendiri itu bukan orang yang jauh ya Ibu ya. Itu di sekitar kita sendiri, nggak pandang status sosialnya, nggak pandang profesi, nggak mandang usia, nggak mandang relasi antara korban dan pelaku. Setiap orang berkemungkinan. Artinya keluarga yang sesungguhnya itu sebagai ruang aman untuk anak itu bisa terbebas dari yang namanya kekerasan, ternyata juga masih berpotensi menjadi ruang yang paling ditakuti gitu ya, bahkan menyisakan trauma. Kalau sudah begitu, yang jadi korban tentu saja bukan hanya anak tapi istri. Jadi pada saat pandemi COVID itu karena belajar di rumah, ada satu cerita yang mungkin di masyarakat belum banyak yang tahu. Di daerah di Kabo kalau tidak salah, di Kabo itu ada anak KTA. Jadi diterapkan undang-undang KDRT karena dia perlindungan anak juga. Dia menganiaya anaknya hanya karena anaknya itu waktu belajar di rumah kan online ya Bu, online ditungguin sama ibu bapaknya, dia nyanyi nyanyi salah satu lagu nasional, tapi dia nggak hafal. Karena dia nggak hafal nyanyi, bapaknya denger, dimarahi, dibodoh-bodohin, habis itu di kekerasan fisik gitu. Anaknya dibanting, anaknya dibanting waktu itu Bu, di depan ibunya. Ibunya nggak terima, akhirnya lapor polisi sampai proses hukum gitu. Sampai proses hukum karena memang basically dia dari keluarga prasejahtera. Bapaknya juga kerjanya kadang kerja kadang nggak kerja. Ibunya sehari-hari jualan tempe yang itu dijual keliling gitu. Nah kemudian anaknya sangat trauma sekali kalau ketemu sama bapaknya, bahkan pada saat proses persidangan itu nyawang mukanya bapaknya aja dia udah takut gitu. Itu pada kekerasannya waktu dibanting itu kondisinya waktu sekolah online di rumah ya, hanya karena menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu nasional yang dia nggak hafal gitu. Nah itu mungkin satu bentuk problem ya di dalam keluarga kalau kita berbicara terkait hak anak gitu. Kemudian, nah ini fenomena kekerasan berbasis gender online.
Nah, isu strategis, isu yang lagi in di masyarakat itu pasca pengesahan undang-undang apa Bu kemarin yang baru disahkan? Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya. Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang dinormatifkan secara hukum adalah kekerasan berbasis elektronik atau kekerasan berbasis gender online gitu. Karena memang kekerasan berbasis cyber ini sangat banyak menjadi trigger persoalan-persoalan, tapi tidak diatur secara khusus di dalam hukum positif kita. Dan di reformasi hukum yang baru setelah disahkannya Undang-Undang TPKS ini, kemudian ini menjadi aturan baru. Nah, ke depan di tahun 2022 ini program Women's Crisis Center Jombang kita akan fokus untuk mensosialisasikan Undang-Undang TPKS ini. Semoga ke depan nanti bisa juga melibatkan panjenengan gitu, mungkin nggak semua kecamatan yang tapi nanti kita tersentranya di Kecamatan Diwet melalui program HKSR. Nah, di situ kita bekerja sama di beberapa sekolah di Kecamatan Diwet. Emang benar-benar untuk menguatkan capacity building pengajar di sana dan juga tenaga kesehatan. Nah, ini penting kita pahami bersama bahwasanya itu nggak jauh dari ancaman penyebaran konten intim, kemudian pada beberapa kasus itu divideoin gitu. Nah, seringkali pemanfaatan media sosial terus kemudian dengan direkamnya itu kemudian dijadikan sebagai senjata bagi pelaku untuk melakukan ancaman terhadap korban gitu. Jadi setiap kali melakukan hubungan seksual itu di video begitu Ibu, dan itu rata-rata ya masih usia SMP begitu, SMA gitu. Ntar pas pada saat kejadian pertama diperdaya, dibujuk rayu, ntar minta lagi di kejadian kedua, kalau nggak mau tak ancam loh, ntar tak sebar ke mata-matamu gimana kayak gitu. Akhirnya dia nggak punya pilihan, si anak nggak punya daya tawar untuk menolak gitu ya. Dan parah lagi kalau itu pelakunya adalah orang-orang dewasa gitu. Nah, ini perkawinan anak di Indonesia yang menjadi tren direspon oleh Pengadilan Agama di Jombang dengan mengkhususkan prodeo hanya bisa diakses bagi permohonan dispensasi nikah. Nah, ini menjadi fenomena baru. Jadi yang harus kita garis bawahi bahwasanya kekerasan seksual itu Bu, nggak ada upaya restoratif justice. Nggak bisa kemudian disolusikan dengan cabut perkara gitu. Karena itu bukan delik aduan, tapi pidana murni yang memang harus diproses secara hukum. Dan memang perspektifnya itu kekerasan seksual nggak yang suka sama suka. Jadi Undang-Undang Perlindungan Anak itu tidak mengenal istilah suka sama suka. Kalau misalnya yang minta adalah anak gimana Mbak gitu, anak yang minta sama orang dewasa untuk melakukan persetubuhan gimana gitu, yang salah siapa Ibu? Kalau anaknya yang minta, yang salah siapa? Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak ya? Ya orang dewasa dong, udah tahu dia masih anak kan gitu. Jadi ada satu cerita kasus, saya mendampingi anak SMP, dia dirayu sama pacarnya usianya sekitar 30 tahun, dia waktu itu masih kelas 2 SMP. Nah, waktu itu sudah ada hubungan seksual Ibu. Jadi dirayu, kalau ada apa-apa nanti kalau kamu sampai hamil nanti kita akan menikah gitu. Jadi udah dalam imajinatifnya itu menikah itu sesuatu capaian gitu. Sementara dia usianya masih sekolah. Kemudian waktu persetubuhan itu dilakukan di rumah korban pada saat ibu korban pergi ke Wali Songo, itu kan jauh ya. Wali Songo nggak pulang berhari-hari, anak ini posisinya dititipin dipasrahin sama budenya tapi sebelah rumah. Jadi budenya nggak bisa kontrol siapa yang diajak main ke rumahnya. Sampai suatu ketika ibunya pulang dari Wali Songo itu, ibunya itu menemukan KTP si pelaku di kamarnya si adik ini, si anak ini. Gitu. Kok bisa-bisanya ya KTP sampai ketinggalan ya? Itu kalau nggak kuasa Allah nunjukin bahwa putrinya jadi korban, mungkin nggak sampai kejadian ya. Kemudian ibunya nanya, ini KTP sopo ini gitu. Akhirnya dia bercerita, iya pacarku kemarin habis main dari sini. Didedes akhirnya dia ngaku kalau sudah sampai pada persetubuhan. Tapi dia nggak terima kalau pacarnya
dia marah-marah ke orang tuanya, kalau sampai pacarku di penjara aku keluar dari rumah, aku minggat nih. Perilaku agresivitas itu ya, mungkin anak kan ada tipe-tipe anak yang agresif, orang tua juga begitu, ada tipe orang tua yang permisif, dalam artian ada kan tipe orang tua yang ketika anaknya diapeli sama pacarnya terus bangga ya gitu loh Bu. Oh itu siapa itu yang jemput? Oh itu pacarnya anakku itu. Jadi terlalu bebas, gak ada kontrol, kan ada tipe-tipe orang tua yang seperti itu. Nah pada persoalan itu memang dia tergolong orang tua yang permisif, diapeli siapa aja anak gak ditanya, itu pulang, yang penting pulangnya gak sampai malam gitu. Cuma itu aja, gak ditanya. Pas keluar itu diajak kemana aja, terus kemudian hal-hal yang sifatnya emosional, pendekatan orang tua pada anak gak dilakukan. Sampai akhirnya pas pada saat sidang, dia nggak mau sidang, pusing kan pendamping ya, dia udah memberi keterangan di kepolisian, pas waktunya sidang dia nggak mau sidang. Akhirnya kita bujuk si anak ini, kita bilang, kok misalnya kamu nggak sidang, pacarmu itu hukumannya bisa lebih berat loh gitu. Akhirnya dia mau sidang, dan pada saat di persidangan dia ditanya sama hakim, ya dia bercerita adanya Bu, apa adanya gitu. Jadi waktu kamu melakukannya tuh kamu diancam nggak diancam Pak Hakim, saya bukan korban gitu, karena hakim menyebut dirinya korban, saya bukan korban gitu. Itu pacar saya suka sama dia gitu, saya pengen pacar saya dibebaskan. Ngomong kayak gitu itu kan pasti anak, karena dia kepolosannya, keluguannya. Jadi perspektifnya orang dewasa yang memanfaatkan kepolosan anak, tahu bahwasanya dia itu usianya masih anak tapi diperdaya, ya yang salah tetap yang dewasa Ibu gitu. Sampai akhirnya kita kasih penguatan trauma healing melalui support group pemulihan. Si perspektif anak yang tadinya meledak-ledak itu sudah agak asertif ketika ngomong sama orang tuanya gitu. Ini problem anak ya, persoalannya anak. Nanti kita langsung praktek langsung ketika berhadapan pada persoalan di masyarakat. Nah ini ada 9 bentuk kekerasan seksual yang diatur di dalam Undang-Undang 12 tahun 2022. Ada pelecehan seksual non fisik, ada pelecehan seksual fisik. Kalau non fisik itu contohnya gimana Ibu? Kalau pelecehan seksual non fisik itu contohnya gimana? Iya Ibu. Non fisik. Eksploitasi diri. Iya itu bentuknya sudah pada spesifikasi jadi itu kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah, kan pemanfaatan media elektronik. Kalau pelecehan seksual non fisik itu secara verbal bisa orang melakukan kekerasan ya. Gitu kan misalnya di jalan dengan umpatan atau omongan-omongan, bullying yang itu menyerang seksualitas seseorang kan gitu. Jadi unsurnya itu yang diserang itu objeknya itu nggak hanya mentalitas seseorang kan gitu. Kemudian pelecehan seksual fisik. Ini kayaknya harus ada bab khusus nanti kita bedah ini ya Ibu. Tapi ini saya sampaikan secara umum saja. Secara fisik, kalau misalnya contohnya secara fisik itu kalau di KUHP-nya kita itu kejahatan asusila, masih sebatas kejahatan asusila. Tapi ini sudah lebih lengkap lagi ya kalau di Undang-Undang TPKS ini. Contohnya nih misalnya jenengan pernah kepikiran begal payudara enggak? Ya. Kalau sampai sekarang saya juga nggak sepakat itu istilah begal payudara, seolah-olah tubuh perempuan adalah objek gitu ya. Ya saya nggak sepakat dengan istilah itu, tapi memang faktanya di masyarakat banyak kita temui di jalan nggak ada apa-apa tiba-tiba payudaranya dipegang, pantatnya dipegang kan gitu. Itu kurang ajar Bu. Itu bentuk kekerasan seksual secara fisik. Itu bisa diproses hukum nggak kira-kira? Bisa. Biasanya saya pernah dampingi dan itu setting lokasinya di depan pom bensin daerah Tembelang sana. Enak-enak nyebrang di jalan, tiba-tiba
payudaranya dipegang, dan itu sampai proses hukum diputusnya lebih dari 1 tahun itu Bu, pegang payudara. Tapi memang nggak semua orang itu punya keberanian untuk melaporkan ya. Kadang-kadang perempuan ketika dia mengalami kekerasan secara fisiknya, diserang sama orang, ada tipe-tipe perempuan yang kayak dia tuh kayak nggak berdaya gitu loh Bu, kayak diem aja gitu ya, nggak bisa ngelawan tuh, kayak kaget aja. Pas dia udah jauh baru dia sadar, aduh apa sih, nggak tak catat platnya, nggak tak marahi, nggak tak suruh berhenti gitu. Jadi ini sebagai dampak dari trauma. Pemaksaan kontrasepsi. Nah, pemaksaan kontrasepsi ini kadangkala ya juga jadi persoalan sih, kayak misalnya kata kami WCC Jombang itu kami juga aktif diskursus seputar ini, yang juga jadi catatan di jaringan itu ketika misalnya perempuannya disabilitas gitu ya, disabilitas mental, karena dia sering di jalan, takut menjadi korban perkosaan sama orang tuanya, tiba-tiba dia diminta kontrasepsi kayak gitu. Ada istilahnya sterilisasi. Nah, ini biasanya kalau misalnya dia korbannya disabilitas, seringkali ini dilakukan sama orang tanpa persetujuan si kawan disabilitasnya ini Bu. Nah, ini bentuk kekerasan gitu. Pemaksaan perkawinan. Nah, ternyata pemaksaan perkawinan itu juga menjadi satu bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang. Penyiksaan seksual. Penyiksaan seksual ini saya contohkan misalnya seseorang dia kepergok selingkuh gitu ya, dia dikarak sama warga, itu benar nggak kira-kira? Itu melanggar undang-undang Bu. Bagian dari bentuk penyiksaan seksual. Dengan telanjang dia diarak di warga, itu kan ada ya di beberapa wilayah kejadiannya seperti itu. Itu sudah menyalahi aturan hukum. Salah satu contoh dari bentuk penyiksaan seksual itu begitu. Itu perempuan karena dia ketahuan melakukan perzinahan, ditelanjangi sama pasangannya, kemudian diarak, itu nggak benar. Kemudian eksploitasi seksual. Nah ini juga perempuan dan anak yang rentan menjadi korbannya ya. Kemudian perbudakan seksual. Kalau perbudakan seksual ini lebih pada rentan waktu sih Bu. Jadi rentan waktunya ini biasanya pada kasus-kasus trafficking. Nah, kasus-kasus trafficking itu biasanya tubuhnya dia, terus dia nggak bisa kemana-mana ya, hanya untuk melayani orang-orang yang merasa bahwa ya itu tubuhku kayak gitu. Jadi dia nggak pihak, kapanpun dia diminta untuk melakukan hubungan dengan orang lain dia harus mau. Kemudian kekerasan seksual berbasis elektronik, ini aturan hukumnya mungkin panjenengan nate pireng perempuan yang gara-gara dia menjadi korban kekerasan seksual dia dilaporkan balik karena pencemaran nama baik ya. Nah, salah satu guru itu Baik Nuril ya, yang sangat jadi perhatian masyarakat. Dia itu sering menerima chat mesum dari pimpinannya, dari tempat dia bekerja. Kemudian dia curhat sama temennya, "Ki loh, aku dikirimi chat mesum ajakan untuk melakukan hubungan kayak gitu." Nah, kemudian chat temennya ini ternyata dia nge-share temennya sama temennya, bocor gitu. Bocor, akhirnya dia sampai pada proses hukum gitu. Ini namanya korbannya dikriminalisasi gitu. Sama tindak pidana lain yang menghalangi penyidikan, penuntutan dan juga persidangan. Bentuk dan dampak dari kekerasan sama halnya dengan jenisnya. Kalau di Undang-Undang KDRT itu diatur berapa bentuk kekerasan itu kalau di Undang-Undang KDRT? Ada 4 ya. Ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan apa lagi? Seksual sama ekonomi atau penelantaran. Itu kalau di Undang-Undang KDRT. Nah, ada satu dampak yang nggak kalah kejamnya, ini dampak sosial masyarakat gitu. Dan ini akan diperparah pada sistem hukum yang itu juga melanggengkan kekerasan, katakanlah dengan putusan yang tidak berpihak pada korban,
Pak ya. Kasus yang boleh dan tidak boleh di restoratif justice. Restoratif justice itu penyelesaian perkara di luar proses hukum ya, gitu. Nah, kekerasan seksual setelah disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu ditegaskan bahwa nggak boleh ada upaya restoratif justice di dalam kasus-kasus kekerasan seksual, termasuk menjadikan kawin anak sebagai solusi kekerasan seksual itu betul tidak Bu? Apalagi saya pernah mendapati lembaga penyedia layanan itu dia ikut tanda tangan dalam mediasi perkawinan anak. Ada itu Bu, nanti saya cerita. Jadi pendampingnya itu ikut pada proses mediasi pelaku dan si korban ini masih usia anak. Itu ada satu pendamping, satu lembaga penyedia layanan itu yang ikut tanda tangan menjadi saksi terjadinya kesepakatan menikah di usia anak. Ini kemudian jadi persoalan. Kalau misalnya di kawin anak, kira-kira potensi KDRT nggak ke depannya? Iya, apalagi kalau misalnya kadangkala ya sudah Bu, dinikahkan saja biar si anak ini yang anak perempuan itu nanti kita yang menanggung biaya perawatannya, sementara si anak laki-laki kan dia bisa tetap mengenyam pendidikan ya, sementara si anak perempuan ini buru-buru gitu kan untuk dia bisa mengakses pendidikan. Jadi saya pernah ada satu cerita sekitar tahun 2019-an, ada orang tua itu mensolusikan dengan nikah, tapi nikahnya siri Bu, nggak melalui prosedur mengajukan dispensasi nikah. Ini anakku dihamili sama anakmu, ya udah kita nikahkan aja secara siri, biarkan si anak laki-laki ini sampai lulus. Kalau sudah lulus nanti kita nikahkan secara sah tercatat di negara gitu. Tapi sudah mau lulus, ternyata anak laki-laki ini dia menikahi perempuan lain yang juga dihamili, dan itu dinikah secara sah. Akhirnya si orang tua dari si perempuan ini, karena anaknya udah gede tapi nggak punya akte kan ya, masih belum ngurus akte, dia berpikir bahwa nanti bisa isbat nikah dan lain sebagainya. Ternyata suami sirinya ini dia juga menghamili perempuan lain dan nikah sahnya sama perempuan lain. Akhirnya dia berproses hukum dan itu kena pasalnya itu Undang-Undang Perlindungan Anak gitu. Seandainya si anak ini nikahnya sah, kira-kira undang-undang yang dijeratkan kira-kira apa Bu? Undang-Undang Perlindungan Anak apa Undang-Undang KDRT? Ya Undang-Undang KDRT. Seandainya nikahnya sah. Nah, seandainya kan nikahnya siri, sama penyidiknya dikasih Undang-Undang Perlindungan Anak. Seandainya waktu itu orang tua memutuskan untuk dia nikah secara negara, ya sudah pasti dikenai Undang-Undang KDRT, ya kan? Karena perspektif Undang-Undang KDRT itu walaupun dia usianya masih 15 tahun, masih 16 tahun, kalau dia sudah nikah secara negara itu sudah dianggap dewasa, sudah bukan anak-anak lagi. Alur melaporkan kasus. Nah, nanti sebagai kader, sebagai konselor di PKK, tentu saja kan secara wacana kan kita juga pasti harus paham ya, Mbak, nanti kalau misalnya ada kasus ini saya melapornya kemana gitu. Kita harus mentransformasikan itu kepada penerima manfaat. Yang pasti kita harus mengajak dia untuk tidak mudah menghapus bukti-bukti chat kayak gitu. Kadang-kadang orang trauma, yus tak hapus ya, padahal itu penting untuk diaksikan ya sebagai bukti. Kemudian dicatat tanggal-tanggal penting peristiwanya, kemudian direkam suara maupun video. Nah, yang saya contohkan, tiba-tiba payudaranya dipegang dan bisa proses hukum itu keren Bu korbannya. Korbannya turun dari motor, nggak terima, dijagang motornya. Habis itu karena dia boncengan, temennya yang belakang dipeseni, nanti kalau aku marahi atau bahasanya ngelabrak si polisi cepet pelakunya. Si polisi cepet itu nanti kamu rekam ya, kamu videoin dari belakang ya. Habis itu dia marah-marah sama si polisi cepet yang kurang ajar pegang payudaranya, marah-marah. Tapi dia ngaku, iya mohon maaf ibu, saya tadi khilaf kayak gitu. Si polisi cepetnya bilang gitu. Nah itu kan ada pengakuan dia, pengakuan bahwa dirinya khilaf. Nah bukti video itu yang dijadikan sebagai bukti pada
pada saat dia membuat laporan di kepolisian gitu. Tapi nggak semua korban seberdaya itu ya ternyata ya. Kadang-kala dipegang payudaranya karena dia shock, ya udah marah-marah aja. Aku marah-marah yuk, nggak mikir harus di video kan, nggak mikir ya. Nah itu ternyata kita jadi ketika hal yang nggak enak menimpa kita juga harus punya wacana yang cukup gitu. Minimal ada pengakuan dari pelaku itu adalah bukti gitu. Hubungi lembaga penyedia layanan pendamping perlindungan perempuan korban kekerasan untuk meminta pertolongan gitu. Kita semua sepakat bahwa desa ini kan pusatnya layanan ya di sekitar kita, di Sekup yang paling kecil. Nah di desa itu sebenarnya lengkap sekali Bu. Kita sepakat di situ bentuk layanan apapun itu terfasilitasi di desa ya gitu. Mungkin beberapa di antaranya ada yang pernah menjadi kader Posko Sambung Rasa. Di sana juga ada FKDM, di sana juga ada Puskesos, banyak sekali piranti-piranti wadah lembaga layanan di desa yang itu tinggal kembalinya adalah masyarakat ada trust tidak dengan konselor yang ada di desa gitu. Harapannya kader-kader PKK adalah salah satu harapan tumpuan masyarakat yang dipercaya, yang punya trust kepada masyarakat ketika merespon problem-problem sosial yang begitu kompleks. Nah, lapor ke polisi itu kadang-kadang orang kan berpikir urusan ke polisi ini ribet gitu ya. Saya pernah menginformasikan ke keluarga korban, udah Bu dilapor saja, nanti kita dampingi prosesnya sampai sidang. Nanti kalau bayar gimana Mbak kayak gitu. Enggak dipungut biaya. Nah, cara mendampingi korban, layanan yang difasilitasi sama WCC Jombang ini pengaduan. Kita juga bekerja sama dengan yayasan kitabisa.com. Jadi di situ kita juga memfasilitasi rumah aman ketika dia nggak punya tempat tinggal. Terus WCC Jombang juga memberi bantuan sosial. Nah ini kita lakukan semata melalui jejaring kami baik di wilayah provinsi maupun nasional. Kemudian upaya penegakan hukum, kami melakukan pendampingan pada saat proses persidangan gitu. Kenapa itu menjadi penting? Karena korban untuk ketika memberikan keterangan pada saat di kepolisian dengan persidangan itu situasinya beda ya. Kalau pada saat di kepolisian mungkin dia bisa bercerita los dengan penyidik, tapi kalau sudah di persidangan dia akan berhadapan dengan pelaku gitu kan. Nah ini kalau misalnya secara psikologis nggak benar-benar dikuati, dia bisa meledak pada saat sidang, dia bisa trauma gitu. Pada beberapa kasus di Juni ini ada beberapa korbannya WCC setelah sidang itu dia keluar dari ruang di kejaksaan itu udah kayak trauma, nangis gitu, nggak terkendali ya gitu. Kemudian rehabilitasi sosial. Nah ini bentuk kegiatannya support group semua korban remaja. Kita fasilitasi pemulihannya dengan psikolog kami di lembaga. Ada psikolog Ibu Naila Timauzia. Beliau sangat concern sekali untuk mendampingi anak-anak, mencegah agar apa? Agar tidak terulang kembali gitu. Karena tidak menutup kemungkinan korban itu kalau dia sudah menjadi korban, dia bisa semakin agresif perilakunya Bu ya. Bahkan nggak terkontrol, bahkan bisa ganti-ganti pasangan berkali-kali. Itu yang bahaya, sehingga kita kasih edukasi tentang HKSR, hak kesehatan seksual reproduksinya, itu menjadi hal yang sangat penting sekali. Kemudian secara medis dikenalkan juga terkait HKSR itu ketika misalnya dia ada penyakit menular seksual atau infeksi seksual, kita dekatkan mereka pada akses layanan gitu. Baik-baik di puskesmas maupun melalui layanan yang memang secara khusus kami berikan ketika tidak bisa di cover oleh negara melalui BPJS karena mungkin dia beberapa korban nggak punya fasilitas itu gitu. Nah ini singkat dari saya. Sebelum sharing, saya mau bertanya untuk nomor telepon yang dihubungi agar tepat kalau kita mempunyai permasalahan.
yang WCC itu ada berapa, mungkin ada 1, 2 atau yang paling tepat untuk pengaduan yang paling tepat bisa diselesaikan itu nomor teleponnya berapa, mohon minta diberitahukan. Ya, Facebook, Instagram. Nah, di Instagram itu bisa di searching WCC Jombang gitu. Nah, di situ ada nomor layanannya. Kita juga ada website di wccjombang.org. Nah, di situ ada jenis layanan yang kami sediakan. Jadi selain mendampingi korban, WCC Jombang itu kita juga memberikan bantuan hukum gratis bagi perempuan yang dia menjadi pelaku tindak pidana, Ibu. Jadi kayak perempuan yang dia katakanlah kasus-kasus narkoba, penipuan, pencurian. Kemarin itu kita dampingi di lapas ada satu kasus perempuan yang gara-gara dia ikut suami sirinya itu dia masih usianya 19 tahun. Dia pada saat SMA kelas 3 mengalami kehamilan tidak diinginkan. Sampai akhirnya dia kawin tapi secara siri dengan pasangannya, diajak untuk mencuri motor tapi diturunkan di tengah jalan begitu. Nah, di situ dia nungguin suami sirinya nyuri gitu. Ternyata ada satu cerita di mana pada saat mencuri itu di dalam jok motornya itu ada susunya gitu. Jadi perempuan berhadapan dengan hukum itu ternyata juga rentan pada situasi dia nggak punya daya tawar gitu loh Bu, untuk maksa untuk menging bojone. Kayak dia ceritanya pendamping itu, saya tahu Mbak suami saya itu nyuri tapi saya mau ngingetin itu gimana lah, itu cara dia ngasih nafkah gitu, cara dia nyenengin saya kayak gitu. Aduh, miris sekali kalau tahu cerita-cerita di lapas itu perempuan yang berhadapan dengan hukum. Termasuk pada saat pandemi Covid harga melejit, ada satu cerita ibu yang dia melakukan penipuan minyak goreng, ya kan? Nah itu ternyata dia juga nggak pernah dinafkahi sama suami. dia nggak pernah dikasih belanja sama suaminya. Gitu. Kalau di lapas itu dipanggilnya Bu Samko gitu karena jenis minyaknya Samko. Iya. Jadi nggak lepas dari situasi rentan. Nah kalau misalnya terkait layanan WCC bisa akses di Instagramnya WCC ya. Gitu. Ada alamatnya. Yang saya ingin tanyakan, mungkin ini sering terjadi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tadi dikatakan bahwa kita sebagai kader harus tanggap apabila terjadi seperti itu. Tapi contohnya seperti ini, kadang-kadang baik itu rumah tangga yang baru saja menikah, orang tua yang sudah usianya tua, yang pernikahan dini, kadang-kadang di situ terjadi perselisihan sampai terjadi pertengkaran, sampai terjadi kekerasan fisik. Katakanlah gontok-gontokan, kadang-kadang sampai belaju-belaju nang ngene tanggane nggo arit. Gitu ya Bu, mungkin banyak nggih. Tapi kita seumpama sebagai kader sambung rasa, kan harusnya kita datang terus kita laporkan sesuai alur yang ada di desa, ada Babinsa, Babin Kamtibmas, kalau seperti itu. Tapi kita sebagai kader kadang-kadang mau melaporkan si pelaku itu tonggone ku cek getem ya, tapi dia sudah balikan. Nah, sudah damai. Kasarane wis mari tukaran awake dhewe cek getem kelonan maneh. Kasarannya seperti itu nggih. Bahasa kasarnya seperti itu. Mungkin itu terjadi di mana-mana. Nah, kita sebagai kader itu harus melangkah seperti apa? Yang saya katakan seperti itu. Seumpama kadang-kadang dia sama kita melapor tanpa sepengetahuan dia, kon dadi opo lapor naku, kadang gitu ya Bu ya. Nah, yang ingin saya katakan seperti itu. Langkah kita sebagai kader
bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik Bu, memang kami ini seringkali juga mendapat pengaduan KDRT. Kemarin tuh ada yang terakhir tuh waktu malam takbiran. Jadi takbiran kita posisi sudah libur ya Mbak ya. Kita sudah libur, sudah fokus ke keluarga, ada yang ngebel. Saya juga KDRT ini tolong-tolongin. Oke, kami antar. Besoknya malam takbiran, besoknya kami antarkan BAP. Lah kemudian selang beberapa hari ternyata ya itu tadi galen, kelon ternyata. Nah, itu gimana sih sebenarnya kita posisinya? Ya kami sebagai pendamping itu selalu punya pegangan bahwa apapun yang diadukan ke kami itu mengarahkan, memberitahu ini dampaknya seperti ini, resikonya seperti ini. Dan itu nanti kita punya tugas membuat korban ini paham posisinya seperti apa. Nah misal nih korban datang, kita nggak lebih dulu langsung sampean lapor aja Mbak, sampean gini aja. Itu sebaiknya dihindari. Jadi lebih baik itu diuraikan dulu permasalahannya seperti apa Bu. Jadi nah ini sudah terjadi berapa lama kekerasan ini, pernah enggak minta maaf. Nah, lebih digali dulu, kenapa kok akhirnya marah-marah suami ini, kenapa gitu, alasannya apa. Nah kemudian setelah tergali, lah kira-kira jenengan gimana loh gitu. Kalau misalkan mau lapor ini resikonya seperti ini loh. Karena di polisi itu banyak orang lapor terus dijabut. Lah kan penyidik jadi jenuh juga Bu. Udah menteng-teng ngetek ya lama ya. Terus murah-murah gak sih wis tak jabut. Ya kan mereka males akhirnya gitu loh sama kasus-kasus pelaporan KDRT. Karena ya itu kurang kuat. Jadi mungkin masukan juga untuk ibu-ibu kader PKK, ketika ada kasus pengaduan yang masuk, lebih dulu dilakukan konseling, penguatan. Seumpama dia sudah paham sama posisinya, biar dia yang ngambil keputusan sendiri. Jadi ketika dia nanti itu lapor, kan itu karpe dewe gitu loh. Karena oh iya aku harus lapor, posisiku sudah terjepit, udah gak bisa diselamatkan rumah tanggaku. Lah beda lagi kalau oh ya Mbak lapor sampean gini-gini. Ketika di kemudian hari dia habis itu ternyata bangkit lagi perasaannya, oh ya aku cerai, aku ngelaporno bojoku gara-gara bu iku loh, biyen ngujuk-ngujuki aku, ya kan sarepotan ya Bu ya. Jadi itu pegangannya pendamping adalah berusaha memahami posisinya korban. Jadi ini loh Bu, kekerasan tuh seperti ini. Bentuknya tadi ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu kekerasan yang bisa dilihat sama mata ya. Misal dipukul, berarti dampaknya lebam. Kekerasan psikis ini nggak bisa kelihatan mata Bu, tapi menujam di hati. Contohnya diselingkuhi, dibohongi, itu kan tidak kelihatan kadang-kadang, tapi nyesek gitu Bu, nyesek di hati. Kemudian ada lagi kekerasan ekonomi, gak dinafkahi, mungkin dia dibebani hutang pisan, ya kan? Wes gak dinafkahi, dibebani hutang ya, gak tambah ngeluh ya. Terus ada lagi kekerasan seksual nih, sensitif ya, bahwa dalam misal KDRT dalam rumah tangga itu tetap ada perkosaan, itu memang dimungkinkan. Jadi pernah ya di WCC itu ada seorang ibu, ya seorang istri lah, dia mengadu bahwa dia dapat perkosaan dalam rumah tangga. Bentuknya seperti apa? Jadi nyon sewu, si suami ini ceritanya sakit Bu, punya sakit diabetes sehingga membuat tidak bisa prima gitu loh ketika berhubungan seksual. Nah kemudian tanpa sepengetahuan ibu ini, kalau berhubungan seksual dimatikan lampunya, kemudian itu ternyata vaginanya ibu ini tuh dimasukin pipa paralon yang kecil itu, kemudian habis itu dikasihin lilin sama kondom. Ibu itu kesakitan, rasanya sakit. Akhirnya waktu pagi dia itu mencari apa sih sebenarnya yang dimasukkan ke dalam vaginaku, karena aku merasa itu bukan punyanya bapaknya, bukan punyanya si suami maksudnya. Ketemulah benda itu.
Terus dia juga selain seperti itu kan dia juga seringkali kalau hubungan tuh dipukuli, ditaboi seperti itu, Bu. Nah, tapi ya itu tadi ternyata juga problem lagi toh ketika sudah lapor dia sudah pengen cerai, tapi dia cabut berkas. Karena juga ada ketergantungan gitu loh secara ekonomi, secara ini ketika dia cerai itu dia kudu mikir toh, aku ini kerja apa, nggak punya penghasilan. Makanya seringkali ya perempuan tuh kalau bisa deh punya lah pegangan, entah jualan online atau apa gitu kan supaya kita ketika kan nggak ada yang pengen toh Bu disio-sio sama suami, tapi kenyataan tuh ya tetap ada yang seperti itu. Setidaknya kita tuh punya pegangan, punya tabungan. Kayak menawa wonten sing tidak diinginkan ngoten. Ya itu mungkin nggih Bu sinten tadi namanya? Oh, Bu Kasma dari Kecamatan Gudo. Mungkin ada satu lagi ya Bu ya? Dari satu lagi pertanyaan. Ini mumpung ada cerita yang similar gitu ya. Gini, kader itu harus mampu bisa memilah bahwa ini problem yang bisa dimediasi dan problem yang tidak bisa dimediasi. Itu harus bisa memilah. Makanya kenapa ada posko sambung rasa? Itu kan tujuannya bagaimana caranya problem yang bisa dimediasi jangan sampai naik ke ranah hukum. Bisa diselesaikan sendiri. Karena nanti rugi gelong kaderi. Ya. Nah, sudah berapa kali beliau itu mencabut itu ya saya. Baik, saya akan cerita. Saya dulu pernah punya teman, ya gitu, yang perempuan mengalami KDRT ketika hamil besar malah pernah ditendang betisnya, disuruh tidur di teras juga pernah karena hukuman, tidak tahu kenapa. Mentok lari ke rumah saya, melarikan diri ke rumah saya, ya kan? Katanya mau minta cerai karena tidak kuat dan sebagainya. Itu padahal jelas-jelas KDRT. Tapi saya nggak buru-buru mengantar dia ke polisi. Mesti kita tanya dulu, sik to awakmu ku asline sik cinta ta gak? Kan gitu. Nah ya kan? Ya ini saya ceritakan ya, karena akhirnya beliau baik-baik saja berdamai sampai hari ini, bahkan anaknya tambah siji. Ya kan? Nah iya mbak, aku sakjane sik cinta, tapi nek beliaunya begitu gimana? Nah ya sudah, mau ndak saya mediasi? Saya bilang gitu. Ya. Kemudian dia tetap saya amankan di rumah saya. Kemudian yang laki-lakinya pasti kan dia tahu karena dua-duanya teman saya nyari ke saya juga. Saya ngasih masukan ke dia. Ini loh ya, yang berkaitan dengan keluhan istrinya. Tapi dia belum siap bertemu dengan kamu. Jangan ketemu dulu. Saya bilang gitu. Sudah, nanti kalau sudah dua-duanya siap nanti ngobrol ya. Ya. Ternyata akhirnya dua-duanya sudah siap, oke sudah balik ke rumahnya, sudah sampai anaknya lahir. Itu anak yang kedua ya. Kemudian terjadi lagi, ya sama orangnya sama ya, terjadi lagi. Namanya kan pasti ada kambuhnya, ya kan? Terjadi lagi, lari lagi ke rumah saya. Waduh, rumah saya ini kayak tempatnya pelarian aja ya. Ya. Akhirnya tetap saya tanya kembali, ini sudah kejadian kedua. Kalau mungkin kader kesusu pasti wes wayahe nglaporno. Paling pikirannya begitu. Wong wes 2 kali. Saya tidak lakukan itu. Saya tanya, kamu masih cinta atau tidak? Pikirkan anak-anakmu. Kalau kamu melaporkan suamimu kasus ini, suamimu di penjara, pikirkan anak-anakmu. Kalaupun kamu tidak cinta dan tidak ingin masalah dengan anak-anakmu, ya mending cerai saja, selesai, gitu kan? Nah, saya kasih opsi banyak, pilihan yang sangat banyak. Kemudian ternyata, ya saya memikirkan anak-anak saya dan saya masih cinta. Pertanyaannya saya kembalikan, kalau misalnya kamu mampu mengembalikan suamimu menjadi suami yang baik, kira-kira kamu bahagia atau tidak? Iya. Kamu mau memperjuangkan atau tidak? Iya. Begitu dia siap memperjuangkan saya tapi tidak bisa ngomong, ora popo suratono, saya bilang gitu. Jadi saya suruh ngasih surat dan saya suruh dari tempat di mana dia pasti akan menemukan surat itu. Akhirnya ketemu waktu itu di Mbak DE dua tempat ruang sholat khusus. Nah sudah selipkan aja di situ.
dibaca. Saya suruh menulis semua perasaan hatinya. Saya dampingi itu, semua perasaan hatinya. Kemudian dia taruh di situ, dia balik lagi ke tempat saya. Gang rong dina bojone teko ambek nangis-nangis. Akhirnya alhamdulillah sampai hari ini anaknya ketiga, dan itu tetap saya tanyakan sampai sekarang. Bojomu sing gepuk tagak? Wis gak, Mbak, sak jokeku belas gak gepuk. Sekarang saya, itu fungsinya kader. Ya, itu aja yang mau saya ceritakan. Ini kemarin ada kasus kehamilan anak usia dini. Ini terjadi di Kelurahan Gedangan. Anaknya itu mau keluar SD mau ke SMP, itu sudah hamil dengan tetangganya yang sudah dipanggil kakek. Lah itu kan jadi apa ya, trauma bagi ibu-ibu sekitar mriku nggih ya. Lah terus ini bagaimana kami sebagai orang tua mengarahkan ke anak, caranya apa ya, memberikan pengarahan pelecehan seksual kepada anak di usia yang segitu nih loh. Kan saya sendiri punya anak putri kelas 5. Itu pun dia bertanya-tanya kepada saya. Terus saya ini bagaimana cara menjelaskan ke anak saya pelecehan seksual di usia anak yang seperti itu. Pun cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi pertanyaan yang menarik gitu, karena korbannya sampai sekarang pun juga masih agak trauma gitu loh, karena dia juga menutup diri. Bayangkan ketika kasusnya mencuat tuh dia didatangi sama orang banyak, dijadikan bertamu orang-orang, kan dia juga sebenarnya juga pengen untuk tidak diketahui orang gitu loh Bu. Maksudnya ketika kita memperlakukan dia itu sebagai korban, dia juga nggak nyaman gitu loh. Itu juga. Terus kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara menjelaskan ke anak kita tentang pelecehan seksual, tentang adanya kekerasan seksual itu bagaimana? Nah ini kan menjadi suatu soal gitu loh Bu. Kadang itu orang-orang budayanya saru gitu, saru. Misal mau menjelaskan ke anak perempuan, ke anak laki-laki ini dikias-kiaskan ngoten. Misal Mbak bilangnya bukan vagina, bilangnya ada di dibahasakan yang lain. Penisnya dibilang burung gitu kan kadang-kadang. Lah inilah yang membuat anak itu tidak paham sama tubuhnya sendiri. Jadi yang sekarang berkembang itu justru harus dijelaskan bahwa ini namanya apa, ini payudara, ini namanya apa, ini vagina. Terus mana sisi-sisi yang boleh disentuh dan mana yang tidak boleh disentuh. Itu kan secara fisik ya Bu. Yang boleh menyentuh bagian wajah, bagian yang sensitif, bagian yang tidak boleh dipegang, itu hanya orang tua dan dokter. Kalau misalkan anak itu sakit, ketika misalkan anak ini dipegang oleh orang dengan alasan yang tidak jelas, bagaimana membuat anak ini mau terbuka ke kita gitu. Nah kita kan mungkin ada ibu-ibu yang memang ibu rumah tangga jadi selalu di rumah. Tapi ada juga ibu-ibu yang bekerja, hanya ketemu anaknya itu pas pulang kerja, dan itu mungkin sudah sama-sama gak intens ya. Mungkin anak mengerjakan PR, ibunya juga mungkin mengurus rumah tangga yang lain. Nah itu bagaimana dong? Ya kita harus peka Bu, kita harus lihat ada nggak perubahan sikap. Anak ini biasanya ceria, kelihatan ceria, tapi kok jadi murung. Nah itu monggo langsung dipertanyakan ke anaknya dengan cara-cara yang pelan-pelan, ngoten Bu. Kalau dibandingkan dulu sama sekarang, saya rasa orang tua ini lebih terlibat langsung ke anak. Kalau zaman saya sekolah, mungkin juga zaman-zamannya panjenengan semua sekolah. Kalau kita sekolah ya sudah toh, kamu punya PR ya monggo dikerjakan. Kamu punya tugas ya monggo silahkan kelompokan. Tapi kan kalau sekarang sekolah itu kayaknya hampir semua buat grup buat orang tuanya. Nama mboten. Jadi kadang-kadang orang tuanya yang dikasih tahu PR anak-anaknya. Kadang itu juga memberatkan perempuan Sudah punya kerjaan, mungkin sudah ngurus rumah tangga, masih disuruh
ngerjakno tugas-tugas anaknya. Jadi bebannya tambah-nambah terus. Tapi di situ juga jadi kesempatan buat ngawasi anak-anak juga. Nah, ini kan kalau misalkan tadi yang fisik kita bisa bilangi jangan mau dipegang ini, jangan mau dipegang yang bagian-bagian tertentu. Hanya orang tua dan dokter yang boleh gitu, ataupun ada alasan yang jelas gitu loh untuk memegang. Terus gimana kalau kekerasannya ini dilakukan lewat digital? Kita semua bingung terusan. Gimana kalau misalkan itu tadi pacaran kenal lewat Facebook, terus chattingan, terus suruh kirim foto, kirim video. Nah itu gimana kita caranya membekali mereka gitu. Sedangkan nggak semua, pulang nggak sadar mungkin ada orang-orang yang sudah capek untuk mengikuti perkembangan teknologi itu sudah ada yang capek, ada yang masih mau ikut. Gimana caranya? Padahal anak sekarang sekolah itu mesti pakai HP ya, mesti online, mesti Zoom, mesti punya Instagram, Facebook itu minimal punya mereka. Nah, gimana cara ngawasinya? Ya memang mau nggak mau sebagai orang tua itu juga harus belajar. Nah, tapi juga yang menjadi lucu kadang-kadang sekarang justru orang tuanya juga ketagihan gitu. Ada yang ketagihan sama HP, sampai ada yang di stop sama anaknya. Sudah mah gitu, kok bikin status terus gitu. Tapi nggak apa-apa loh, nak, kan mama kan pengen tahu kamu juga, pengen tahu perkembanganmu lah. Kalau mama nggak update, kan nggak tahu nanti mama kan bisa gitu kan gitu. Jadi terus diingatkan juga bahwa tubuhnya kita itu bukan cuma tubuh yang bisa dilihat sekarang. Tubuhnya kita juga ada tubuh digital. Yang di internet ada tubuh digital itu bentuknya apa ya? Akun-akun semua itu. Akun Facebook, akun Instagram. Itu tubuh digital kita. Lah bagaimana kalau misalkan itu tidak dijaga? Ya orang bisa masuk toh. Ada sekarang yang pinter-pinter tuh hacker. Terus juga ada juga apalagi yang misalkan nggak dipisah akun profesional sama akun buat seneng-seneng, jadi campur jadi satu, jadi kegiatan formal sama kegiatan seneng-seneng dicampur. Nah sebaiknya sih dipisah kalau bisa, jadi pisahkan kehidupan pribadi dengan kehidupan kerja ngoten. Ya mungkin itu bagaimana dengan ibu tadi ya, mungkin mulai dijelaskan atau mungkin dari kader-kader ibu-ibu PKK di desa Gedangan itu bisa mulai kayak bikin sosialisasi atau kumpulan bahas ini, Bu. Di sini kita ada 8 pemeran. Pemeran pertama sebagai Agus, pelaku tersangka, Ibu Ririn. Untuk yang kedua sebagai korban atas nama Dewi, Ibu Kasno. Yang ketiga Anggi sebagai teman curhat dan yang memviralkan, diperankan Ibu Erna. Pemeran keempat sebagai orang tua dari Dewi, yaitu Ibu Tiani, Ibu Tiami, maaf Bu. Yang kelima Pak Kades diperankan Ibu Tin. 6 kader diperankan Ibu Setia. Dan 7 pimpinan perusahaan diperankan Ibu Sundari. Dan yang terakhir polisi Ibu Halimah. Yang pertama Dewi selaku korban pelecehan seksual oleh chat yang
dari Agus. Monggo diperankan. Oke, ini saya ucapkan chatnya Agus kepada Dewi ya. Saya chat, "Hai Dewi, kamu cantik sekali. Gimana? Mau ndak kalau nanti malam kita kenalan, kita melakukan sesuatu di hotel yang indah? Pasti kita akan merasakan yang luar biasa. Gimana? Mau nggak?" Kemudian si Dewi balas chatnya. Oh, Pak Agus. Pak, jenengan sebagai pimpinan kepada saya, harusnya pengawas saya, harusnya jenengan itu memberi contoh yang baik-baik kepada karyawannya. Tetapi kenapa penjenengan kok punya keinginan yang seperti itu? Nah, saya kan itu salah satu menjadi apa? Salah satu yang Dewi, tidak ada. Sudahlah Dewi, tidak usah banyak ngomong. Aku tahu loh kamu itu kayak apa. Jangan gitu dong Pak. Kayak saya itu perempuan apaan? Nggak mau nggak mau. Nanti kalau Pak Agus tetap maunya seperti itu, saya mau laporkan ke pimpinan jenengan. Kan kita masih punya pimpinan lagi. Oke. Ayo. Mas, sih. Jangan gitu dong. Dengar ya, kalau kamu mau melaporkan ke pimpinan, ini pemimpin pun nggak akan percaya. Masa pimpinan sih? Kita nggak akan mudah percaya. Masa? Aku kan pengawas kamu. Ya sudah kalau begitu, mohon maaf Pak, ini waktunya sholat, saya tak mau sholat duhur dulu nggih. Oh iya silakan Heidi. Sudah. Wow, luar biasa loh Wi, enak gak? Loh Pak, jangan gitu. Kok colek-colek sih? Biasa. Oh Itu jangan. aja kok. Nah pokoknya penjenengan mau saya laporkan kepada atasan kita. Silahkan, saya nggak takut. Saya juga tidak takut. Oke, silakan. Akhirnya Dewi setelah sering mendapatkan chat mesum dan perlakuan yang tidak pantas dari pimpinan, yang akhirnya si Dewi curhat ke temannya yang bernama Anggi. Dia juga sudah berusaha untuk melapor ke pimpinan perusahaan tapi tidak dipercayai. Monggo. Mbak. Ya Mbak Dewi, ada apa? Kok nangis-nangis? Saya ini gimana Mbak? Saya sudah dicat sama Pak Agus. Saya mau diajak. Biasanya dia itu ngecat yang mesum-mesum. Saya mau diajak check in di hotel. Terus dia tadi pas saya sholat, dia mencolok-colek payudara saya. Dia pegang-pegang. Gimana Mbak? Saya harus bagaimana ini Mbak? Nggak usah nangis. Kita bisa pecahkan bersama. Kalau Mbak Dewi diajak Mas Agus ke hotel, itu tujuannya apa? Jenengan tanya. Iya, dia sudah mau ingin melakukan seperti itu pada saya. Nah, kalau penjenengan, ya. Ini loh Mbak, bukti catnya banyak sekali nih, catnya seperti ini. Nah, jenengan baca sendiri tak? Nanti saya kirim ke jenengan ya. Tapi jangan sampai disebarluaskan. Nggih, saya curhatkan jenengan biar mengurangi beban saya. Ini saya sebagai temannya Mbak Dewi, apapun yang panjenengan curhatkan ke saya nanti akan saya simpan sebaik mungkin, karena panjenengan juga sahabat saya, teman saya, ya. Biar bagaimanapun akan saya lindungi, tapi panjenengan harus hati-hati dengan dengan perlakuan Mas Agusnya itu. Ya tujuannya apa? Kalau tujuannya jelek, buruk, ya jenengan tolak. Tapi kalau tujuannya baik, misalnya ada pekerjaan atau apa,
itu jenengan terima. Ini catnya sudah terbukti, catnya yang jelek-jelek Mbak. Pokoknya yang penting hari ini saya sudah curahkan isi hati saya ke penjenengan. Tapi nanti catnya saya kirim jenengan, jangan sampai disebarluaskan. Ya, sudah ada di HP ini, saya simpan ya. Saya simpan. Terima kasih Mbak Dewi, nanti kita lanjut lagi curhatnya. Akhirnya Agus melaporkan ke pimpinan dengan Dewi atas pencemaran nama baik. Karena ada penyebaran chat dari Agus ke Dewi yang tersebar luas. Agus melapor ke pimpinan bersama Dewi dan temannya, membuktikan kalau dia ya, ini untuk chatnya Dewi sudah saya simpan. Wah, kurang ajar si Dewi. Ternyata dia betul-betul mencemarkan nama baik saya. Aku nggak terima. Akan aku laporkan ke pihak yang berwajib. Hei Pak Agus, saya tidak melaporkan. Saya pun tidak menyebarluaskan cat saya. Saya tidak peduli. Tidak. Yang jelas sekarang semuanya sudah tahu. Dan saya tidak terima, saya akan laporkan Anda ke pihak yang berwajib. Saya hanya mencurahkan isi hati saya kepada teman saya, ke Mbak Anggi. Tetapi faktanya sekarang nama baik saya sudah tercemar. Saya akan lapor ke polisi. Saya pergi ke kantor polisi. Saya juga tidak gentar. Saya nggak akan lapor ke pimpinan saya. Saya akan langsung aja ke kantor polisi. Saya sudah nggak tahan pencemaran nama baik ini namanya. Lapor Pak. Assalamualaikum Pak. Saya datang untuk melapor atas kasus yang terjadi pada saya. Nama saya Agus. Tulis. Diketik. Ya, namanya siapa? Nama saya Agus Pak. Umurnya 45 tahun. Pekerjaan? Saya sebagai pengawas di salah satu perusahaan. Ya. Kemudian yang dilaporkan apa? Saya telah dizolimi oleh anak buah saya. Nama baik saya sudah dicemarkan. Sungguh luar biasa, ini berdampak buruk bagi saya dan keluarga saya. Gimana nanti kalau keluarga saya tahu saya melakukan ini, padahal saya tidak pernah melakukan apa-apa Pak. Mohon ini segera ditindaklanjuti. Saya ini tidak terima. Namanya siapa Bapak? Yang dilaporkan? Yang dilaporkan atas nama Dewi. Umur 40 tahun. Pekerjaan dia sebagai salah satu karyawan saya. Oke, ini laporan Bapak Agus saya terima. Nanti Bapak tinggal. Oke, terima kasih. Saya tunggu Bapak polisi dengan seadil-adilnya, karena harapan saya biar Dewi ini segera ditindaklanjuti dan mendapat hubungan yang setimpal. Terima kasih. Akhirnya aduan yang dilaporkan ke polisi, besoknya polisi mengirimkan panggilan serta bersurat ke kantor desa dan perangkat. Besoknya disuruh menghadap baik perangkat desa dan korban serta dari keluarga. Keluarga jadi tahu ternyata selama ini Dewi mengalami pelecehan dan bullying dari pimpinan. Selama ini tidak mengetahui. Tibane anak ku nyambut gawe nang perusahaan iki. Dapat pelecehan seksual sampai apa sih aku? Ya apa to nak? Ya apa? Awake dhewe tadi anak wong gak duwe kok iso koyo ngono. Aku iki piye? Kudu lapor nanti. Bawa
dhewe kok disalahno nak. Awak dhewe gak kuat nak kok nglaporno kok piye nak. Awak dhewe wong gak duwe nak kok ya apa nak wedi iki. Dalan sisi iki piye nggih? Dilaporno sapa sih nak iki nak ya apa? Kayak nang gone tak jana gone bulurah enak ya. Awak dhewe wong gak duwe nak. Lah lek sampean ndok kudu kerja ndok kudu terus kok ya apa? Ojo sampai kok sampean hamil di luar nikah. Kok ya apa kok omong-omongnya tangga nak awak dhewe wong gak duwe. Ya apa nak. Awak dhewe wis gak duwe bojo. Bapakmu wis mati nak. Kok apa jenenge? Ini Bu. Piye nak? Hati-hati anak kerja. Saya sudah dapat surat panggilan dari kantor polisi karena saya dilaporkan Pak Agus atas pencemaran nama baik Pak Agus. Tapi saya tidak melakukan Bu. Saya tidak membagikan cacat itu kepada teman yang lain. Mungkin itu yang membagikan adalah Mbak Anggi yang tadi saya curhati. Nak, ngerti aku nak. Monggo. Tapi awake dhewe iki wong gak duwe nak, gak wani nak engko piye. Pak dhewe kata mati cekel polisi. Lah lek kon wadil bono penjara sapa nak ewang ibu nak. Ya sudah, kalau begitu kita ke kantor polisi menghadiri undangan yang laporan tadi. Apa-apa, nanti biar kita jelaskan di sana, Bu. Yo ayo nang gone bulurah enak. Nang gone bulurah enak yo. Kok gak wani kok. Kok padahal langsung nang polisi kok tambah salah. Ayo nang bulurah. Bu. Apunten Bu nggih. Niki anak kula kerja ndok desa, Bu. Dadakan niku susune napa Pak Salat niku dadak dijanu Agus. Terus napa Bu kula niku wedi nek lapor polisi, lapor jenengan awan nggih jenengan mangke sanjang ten Pak Lurah. Pak Lurah mangke kersane ten Baptim Kapolres nggih. Nanti kersane dilanjutkan Bu nggih. Monggo Bu nggih. Ngeten nggih Bu nggih. Mangke kula tak matur kalih Pak Lurah. Lah nih jenengan kan sampun angsal serat panggilan saking kantor polisi. Monggo nyuwun sewu saderenge dalem tekon napa kagungan bukti menawi jenengan niku bener-bener wonten cetek saking Agus. Ya, saya punya buktinya. Ini cat-catnya sudah dikirim ke saya, tapi saya tidak mengirimkan menyebarkan cat ini kepada yang orang lain. Nah, saya dilaporkan menyebarkan nama baik Pak Agus sebagai korban. Nggih. Berarti ngeten nggih Bu, jenengan kagungan bukti dan niku kemanpun wedi. Jenengan sampun kagungan bukti niku mawon mangke diaturaken kalih Pak polisi sampun saged damel bukti nyata. Nggih. Oh ngoten nggih Bu Lurah nggih. Bu Lurah matur sanget nggih atas wawasan niku wau. Monggo nggih. Jenengan derek kalih Pak Lurah derek teng kantor polisi nggih. Nggih mangke kan wonten surat panggilane. Mugi-mugi mangke kasuse dimenangaken kalih Dewi nggih Bu nggih. Nyuwun pandongane Bu nggih. Matur suwun, matur suwun. Dari contoh kasus tadi bisa kita tarik kesimpulan ada beberapa yang bisa masuk ya. Pertama kekerasan fisik dulu ya, berupa pegang-pegang itu ya. Yang kedua psikis, akhirnya si korban menjadi semacam trauma dan mengalami tekanan. Terus yang ketiga karena penggunaan gadget sosial media, kekerasan elektronik yang tadi bilangnya nih. Nah, karena penggunaan dari baik dari yang penyebar luasan tadi serta adanya chat mesum gitu. Mama, papa ndak ada semua. Wah, enaknya ini nelpon Aida aja biar kesini Aida ya. Halo Aida, ayo kesini Aida, ayo main ke rumah Aida. Jono telah merayu pacarnya yang bernama Aida yang berusia 15 tahun untuk melakukan hubungan seksual di kamar Jono saat kondisi rumah lagi sepi. Aida, kamu kutunggu-tunggu dari tadi, kenapa kok lama sekali? Kita periksa ke rumah sakit Aida, nggak usah takut Aida, nggak usah takut. Dengan kondisi yang demikian,
Akhirnya orang tua Aida pun mengetahui permasalahan yang telah menimpa putrinya dan memutuskan kejadian untuk melaporkannya ke kepolisian. Datanglah kedua orang tua Aida. Ada apa? Kok sampai seperti ini? Kenapa? Ada apa? Apa yang terjadi? Ya Allah, ayo kita lapor ke Bu Lurah dulu. Ayo. Kenapa kok tidak bilang dari kemarin-kemarin? Nggak berani, Bu. Kenapa? Nggak berani, malu. Ya udah, kita lapor saja, Nak. Kita lapor saja. Dan dilaporkanlah kejadian ini ke kepolisian. Jreng. Ketoke wis matur nang polisi, Bu, iki wis masuk laporan iki nang polisi ketoke. Akhirnya Jono dan orang tuanya mendatangi Aida untuk meminta maaf dengan memohon agar mencabut laporan ke kepolisian. Masuklah orang tua Jono. Aida, aku minta maaf ya Aida. Kamu jangan laporin aku ke kantor polisi Aida. Aku pasti akan bertanggung jawab dengan perbuatanku Aida. Aku pasti akan menikahimu dan aku akan mengganti semua biaya rumah sakit yang harus dikeluarkan Aida. Nggak usah takut Aida. Bu, anak kita kan masih sama-sama remaja, masih usia sekolah. Alangkah baiknya kalau kita mengambil jalan damai saja. Nanti biaya pengobatan Aida kami ganti semuanya dan kami. Kok enak, Bu? Kok enak? Ya ini demi kebaikan. Laki-laki, Bu, tapi saya sebagai orang tua perempuan, Bu, saya tidak terima. Sudah pencemaran nama baik, sudah ada kekerasan fisik, psikisnya juga bisa. Tapi kalau ini berlanjut, kasihan anak-anak kita juga, Bu, tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kita harus laporkan dan kita harus lewat jalur hukum ini. Karena nanti semua saya akan ganti, Bu. Saya akan ganti rugi semuanya. Kita cari keputusan yang lebih baik. Atas kejadian tersebut, orang tua Aida yang sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan merasa bingung dan mendatangi kader PKK hendak konsultasi. Datanglah kader PKK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinarak Ibu. Alhamdulillah. Nggih, tumben Ibu wonten napa? Nggih, nika ngaten Ibu. Anak saya, maaf ya, bahasa saya bahasa campuran. Nggih, monggo. Anak saya mengalami kasus kekerasan seksual. Yang pertama, anak saya dirayu di rumah si Jono. Anak saya diundang, anak saya ditelepon. Lama-kelamaan anak saya terpengaruh dan terbawa iming-imingnya. Ternyata selanjutnya anak saya hamil sampai 3 bulan. Setelah anak saya menuntut si Jono malah memberikan uang dan obat untuk menggugurkan kandungannya. Dan saya tidak bisa terima itu. Terus saya pihak perempuan, saya tidak bisa terima karena pencemaran nama baik keluarga sudah dilakukan oleh si Jono. Gimana Ibu? Mbak Aida sakmenika ten pundi? Wonten. Tasik sekolah? Oh. Terus yang Mas Jono tadi yang teman dekatnya Mbak Aida nggih tasik sekolah? Nggih, sama-sama sekolah. Oh, berarti mereka saling suka ngoten nggih Bu nggih? Insyaallah saling suka karena anak saya diundang dan anak saya mau diajak hubungan. Oh, nggih. Terus Mbak Aida sakmenika sampun sehat? Alhamdulillah. Sampun sehat. Sepenuhnya. Oh, nggih. Terus karepe panjenengan yok napa? Saya sebagai orang tua dari pihak perempuan. Mboten terima nggih kalau anaknya dibegitukan nggih. Saya tidak terima
apalagi sampai dilecehkan begitu. Kami sudah tercemar di mana-mana. Dan saya ingin Ibu membantu untuk memberikan solusi kepada Mudah-mudahan nanti yang saya sampaikan jadi jalan keluar ngoten nggih Bu nggih. Ngeten Bu. Mbak Aida kan tasik sekolah nggih. Terus si Jono juga tasik sekolah. Kalau menurut saya nggih, mereka biarkan tetap bersekolah. Tuntutan yang sudah jenengan laporkan ke polisi, kalau memang dari pihak Jono itu mau berbuat baik kali keluarga panjenengan, nggih dicabut mawon, nggih. Dengan melihat Mbak Aida ini kersane tetap bisa melanjutkan cita-citanya. Mangke kalau tetap dilaporkan, Mbak Aida juga bolak-balik ke kantor polisi. Terus akhirnya juga akan muncul desas-desus di masyarakat bahwa kondisi keluarga panjenengan yang Mbak Aida itu seperti ini kan begitu nggih ya. Kalau menurut saya, menurut kami itu kalau memang bisa kita lakukan secara kekeluargaan, ya wis monggo seperti itu. Tapi kalau panjenengan masih kekeh pengen melaporkan, tapi nggih niku nanti Mbak Aida pasti malu ya. Oh, kok sudah melaporkan si ini kan begitu. Kalau saya seperti ini Bu, coba sih orang tuanya Jono itu nggih ditimbali ke sini. Saya kepengin tahu tanggung jawabnya keluarga Jono kali panjenengan iku dos pundi nggih. Nggih, saya coba mangke nek mriki malih keluarganya Mas Jono diaturi mriki mawon ya. Dipanggilah keluarga atau orang tua Mas Jono. Niki ibuke Jono. Oh, nggih, jenengan sampun semerep kasusnya Jono? Nggih, sampun. Dos pundi niki tibake niki kali Mbak Aida, keluarganya Mbak Aida niki, Bu? Nah, nggih niki kan putra-putrane sama-sama masih usia remaja, masih perlu meneruskan pendidikan yang lebih tinggi lagi ya. Langkah baiknya kalau mengambil jalan damai saja. Nanti semua akan saya ganti rugi biaya pengobatan dan berapa yang diminta untuk Mbak Aida itu kami akan berikan. Oh, nggih. Terus pundi Ibu? Ganti rugi terus semua kerugian yang sudah dikeluarkan akan digantikan. Tapi Bu, nggih, saya mewakili dari keluarga Bu Aida akan menerima secara kekeluargaan, akan tetapi harus ada hitam di atas putih. Karena apa? Untuk menikahi Mbak Aida si Jono. Nggih, harus ada hitam di atas putih. Mas Jono tidak akan menghubungi Aida lagi dan video yang sudah direkam segera dihapus. Apabila itu menyebar, maka tetap akan dilanjutkan ke pihak yang berwajib. Betul ya Bu ya? Nggih. Bukan hanya menghapus video, tapi harus ada perjanjian hitam di atas putih bahwa kelak si Jono mau menikahi anak saya Aida. Gitu. Das pundi Bu? Ya, setuju. Bermatre loh ya. Iya. Kalau tidak ditepati akan kita laporkan ke pihak dan berwajib, dan otomatis keluarga panjenengan yang kaya raya itu akan tercoreng nama baiknya. Terus pundi? Mereka nanti punya pacar lagi gimana? Wallahu a'lam ya, jodoh. Nanti andaikan Mbak Aida ketemu yang lebih baik dari Jono, iya, monggo, nggih. Ya, saya menerima perjanjian itu, Bu. Nggih, terus pundi Bu? Sepakat? Nggih. Demikianlah tadi cerita yang kami sajikan. Bila mana ada salah kata awal hingga akhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada beberapa kekerasan yang diantaranya ada kekerasan seksual berbasis online, yaitu video yang sudah disebarkan, hubungan seksual yang sudah direkam dan disebarkan. Yang kedua yaitu kasus pembunuhan, pengguguran, tadi itu janin ya. Terus yang ketiga pencemaran nama baik. Insya Allah itu kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya bagian berkomentar saja ya, gitu, juga merefleksikan selama ini penyelesaiannya seperti apa. Kalau harapan saya semoga penyelesaiannya tidak seperti kelompok 2 gitu. Tadi ibu korbannya panjenengan ya, berperan sebagai ibu korban. Endingnya tadi hitam di atas putih, disepakati bahwa Jono akan menikahi Aida di kemudian hari, begitu ya. Nah, di atas materai gitu, di atas materai. Artinya penyelesaiannya di luar proses hukum, walaupun di situ memang tidak disepakati untuk menikah gitu di kemudian hari, ya di kemudian hari. Terus juga ada omongan kalau misalnya nanti Mas Joko di luar sana kenal dengan perempuan yang lebih baik, gitu. Oh, tidak setuju. Tidak setuju. Kalau sekarang kita ada di posisi keluarga korban, penyelesaian seperti ini menguntungkan siapa? Jono ya, menguntungkan Jono. Kemudian tadi konselornya dari kader PKK ya, konselornya dari kader PKK. Konselornya kayak kasih opsi, enak endi dapat ganti rugi apa dilaporkan. Nah, sebenarnya itu bukan pilihan. Jadi konselor yang baik itu nggak ngasih pilihan, atau tidak memberi saran harus memilih A atau B. Bila perlu kan dapat dua-duanya, ya dilaporkan ya dapat ganti rugi. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017 itu tentang restitusi, ganti rugi yang wajib diberikan pelaku kepada korban tindak pidana. Nah, restitusi itu kan yang ngasih pelaku ya Bu ya. Tapi kalau misalnya pelaku nggak bisa ganti rugi, maka negara harus hadir memberikan namanya kompensasi. Jenengan ingat kasusnya Heri Wirawan? Nah, Heri Wirawan yang pengasuh pondok pesantren yang memperkosa santri-santrinya itu, di dalam amar yang dituntutkan itu kan dituntut sama jaksa penuntut umum untuk dia membayar ganti rugi. Karena dianggap Heri Wirawan tidak mampu, maka negara yang memberikan ganti ruginya. Jadi sebenarnya tanpa mencabut laporan, walaupun proses itu lanjut, pelaku tetap harus dibebani dengan pembayaran restitusi gitu. Tapi memang mekanisme selama ini kalau aparat penegak hukum di Kabupaten Jombang memang kita belum ketemu perspektifnya. Beberapa kali saya diskusi dengan kejaksaan juga aturan catatannya di mana ya Mbak. Nah, ini pertama kali kemarin saya diskusi dengan Wakil Ketua LPSK. LPSK itu lembaga negara, lembaga perlindungan saksi dan korban yang punya mandat dari undang-undang untuk menghitung kerugiannya korban. Cara ngitung kerugian korban itu gimana sih Mbak? Misalnya terkait keperawanan lek di rupiah itu berapa? Itu biasanya acuannya LPSK itu dari biaya operasi selaput darah. Itu biasanya acuannya LPSK itu berapa puluh juta itu cara ngitung kerugian dari robeknya selaput darah itu begitu. Kemudian pemeriksaan psikologis karena dampak psikologisnya berapa? Itu jarak dia lapor dari rumah ke polisi itu berapa? Itu mereka punya rumusan itu sampai kemudian di total kerugian yang harus dibayar sama pelaku gitu. Jadi saya kira untuk kasus-kasus kekerasan seksual tetap catatannya adalah aspek keadilan itu harus menyentuh dirasakan oleh korban juga pelaku. Pun ketika pelaku ini juga harus ada proses rehabilitasi ya. Kalau misalnya dia dilepaskan begitu saja, otomatis dia bisa mengulangi dengan korban yang lain kalau nggak ada efek jerahnya gitu. Nah, itu mungkin sedikit komentar dari saya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ceritanya istrinya
hamil 5 bulan Ibu ini ya. Papa, ini gimana? Ada nomor dan namanya Bapak Cukur ini, tapi kok gambarnya ini loh, Masya Allah, ada orang telanjang. Ini gimana sih Pak? Apa sih Ma? Apa sih? Coba sini. Pak, ini loh ada orang telanjang, kok namanya Bapak Cukur ini. Siapa tukang cukur ini? Ma, sejak kapan Mama mau buka HP-nya Papa? Ya tadi Papa mau ke kamar mandi, saya pinjam sebentar. Saya ingin melihat-lihat apa isinya. Kok masalah gitu ya? Sudah. Ini ya Ma? Ini nggak baik Ma, ini Ma. Seorang istri buka-buka ngocak-ngocak HP-nya suami, itu jelas-jelas nggak baik. Saya nggak suka ini ya. Saya ingin tolong. Kegiatan apa saja di luar situ yo? Apa saya seharusnya tahu semua Mama? Ya harus tahu ya, namanya istri. Sudah, saya nggak suka dengan perlakuannya Mama, ya. Saya paling nggak suka. Sekali lagi saya nggak suka. Sudah. Saya nggak terima Pak. Ini saya nggak terima kalau Papa selingkuh. Terus kalau mau nggak terima mau apa? Ya nggak terima, harusnya Papa itu. Gimana ini papamu ini? Aku dipukulin ini Dipukuli sama papamu selingkuh ini. Ketahuan selingkuh papamu ini. Ada gambarnya di HP-nya Papa ini. Terus gimana Ma? Assalamualaikum. Ada apa sih Nak? Kok sampai nangis-nangis siang-siang seperti ini dengan ibumu? Ini Mama dipukuli Papa sampai kepalanya ini berdarah. Yang sabar ya, sabar sebelum Sabar nanti. gimana Bu? Saya ini sakit sudah hamil 5 bulan dipukuli sama suami kok bilang sabar. Iya, sebentar minum dulu ya. Biar hati ini tenang, nanti cerita lagi. Gimana toh Bu? Suami saya itu selingkuh Bu. Dah, Ibu minum dulu. Iya, sudah. Sekarang diceritakan kenapa sampai itu terjadi, Bu. Karena suami saya itu menyimpan gambarnya orang perempuan dalam HP itu Bu, orang telanjang. Jadi saya ya curiga suami saya selingkuh dengan orang lain. Masa saya sudah cantik masih cari lagi? Oh gitu ceritanya. Nah terus kita sampai lebam-lebam seperti ini kenapa? Bu, saya sudah hamil anak saya ini loh. Oh ini tadi juga ditendang. 5 bulan Ya Allah, dalam keadaan seperti ini. Wes yang sabar ya Bu, ya sabar. Coba Ibu berdiri, Ibu duduk. Nah, ya, dah, Ibu duduk. Nah, ini Ibu ya Ibu yang sabar karena ini adalah masalah keluarga. Orang sabar itu mudah, Bu. Terus ini sabar. Ibu. Nanti setelah ini Ibu diperiksa ke bidan. Ini ya buat ini seperti ini. Terus kandungannya takutnya nanti ada apa-apa. Ibu sekarang kita ajak periksa dulu ya ke bidan ya. Biar Ibu hati ini tenang. Terus nanti tahu kondisi kandungannya biar baik-baik saja. Nggih. Sudah. Nah, selang beberapa saat kemudian kami berdua pergi ke bidan desa. Ya, didampingi oleh anaknya. Assalamualaikum Bu Bidan, ini maaf mengganggu waktunya. Ini Bu Bidan mau memeriksakan kandungannya Bu Susi. Nah, Saya Bu Bidan, tolong saya Bu Bidan ini. Ya Bu, silakan duduk sebentar Bu. Ya. ini gini Bu Bidan ceritanya. Tadi kan siang-siang. Lah ini kok ada suara tangisan, kemudian saya datang. Ternyata beliaunya habis ada masalah keluarga dengan suaminya. Lah ini kok ini lebam-lebam seperti ini, kandungannya pun juga ditendang-tendang. Ini monggo Bu Bidan, ini yang terbaik, monggo diperiksa. Nggih.
tahu foto di HP-nya suami saya, tadi saya ditunggu dari sama suami. Sampai segitunya Bu, sebentar Bu ya, saya periksa dulu. Sebentar Bu, saya ambilkan obat dulu Bu. Ini kok banyak darahnya yang keluar. Loh, Ibu ini juga hamil ya? Bu, ini hamil 5 bulan, dihamili suami saya Bu ini. Ya Allah Bu. Iya, anak kedua Bu, ini anak saya nomor 1. Ya iya, ada masalah apa Bu kok sampai kayak gini? Saya enggak tahu, mungkin suami saya itu masih cari yang cantik mungkin ya. Bentar Bu ya, saya periksa dulu ya. Ya Bu. Bentar, saya tensi dulu juga. Ini kandungannya juga. Alhamdulillah Bu, untuk kandungannya juga sehat. Untuk tensinya juga normal. Untuk ini nanti saya kasih resep untuk buat beli obat ke dokter juga Bu ya. Biar sehat lagi dan sembuh. Sebaiknya kalau ada perkara harus dengan kepala dingin Bu ya. Iya Bu. Biar nggak cepat kayak gitu. Telak-telak juga ya. Terima kasih atas atas periksaannya Bu ya. Ya, terima kasih juga Bu ya. Terima kasih atas nasihatnya Bu. Ya, jaga kandungan, jangan lupa. Ya. Hati-hati Bu ya di jalan. Terima kasih Bu Bidan. Alhamdulillah tidak apa-apa Bu Bidan ya. Tidak Bu RT, untuk kandungannya juga sehat, untuk tensinya juga normal. Untuk ini lukanya juga nggak terlalu kok, juga bisa disembuhkan lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Bu, hati-hati di jalan ya. Iya, setelah ini Bu, kan kandungannya alhamdulillah sudah baik. Nah, sekarang hatinya itu juga mulai terjaga dengan baik ya. Nah, ini gimana biar solusi ini bisa dipecahkan, biar suaminya tidak berbuat seperti itu lagi. Gimana kita kalau minta solusi ke Bu RT, ke Bu Kader ya. Biar tahu bagaimana nanti bapaknya bisa dipanggil gitu nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, maaf. Ini Susi ini ada masalah keluarga. Iya. Ini kan ini dari tadi sudah. Nggih. Ini saya mohon solusinya. Oh nggih, monggo Bu. Masalahnya. Nggih. Ya. Nyun sewu, Ibu asmane sinten? Oh nggih, Ibu Susi ini sedang hamil nggih? 5 bulan. Oh, nggih. Kok kadose kenapa, Bu? Dipukuli suami saya karena saya tahu dalam HP suami saya ada fotonya orang. Oh, ya Allah. Nggih. Akhirnya Ibu terkena. Iya. Saya marah-marah. Nah, ini Bu nggih nyuwun sewu. Ini saya sebagai Ibu Kepala Desa, sebagai Ibu masyarakat di desa, insya Allah saya berusaha untuk awalnya mendamaikan dengan keadaan tersebut. Ya, menurut kami Bu Susi itu ya jangan sembrono melihat HP yang seperti itu nggih. Itu kalau tanpa seizin suami, kalau memang suaminya itu legowo kan nggak apa-apa. Kalau ada masalah, akhirnya Bu Susi kena tampar kan nggih. Dan kalau memang Bu Susi kuat, kalau nggak kuat, nanti kan kena psikis Bu Susi juga. Terus itu ini juga terpengaruh sama kandungannya Bu Susi. Nah, untuk itu selama Ibu Susi hamil, tolong dijaga kehamilannya, terutama dengan psikis atau mental panjenengan, karena nanti bisa terpengaruh sama janin. Nah, untuk itu Bu Susi nggih, sementara jenengan itu terima apa enggak kalau diperlakukan seperti itu? Tidak terima. Nggih, alasannya kenapa, Bu? Tapi gimana ya Bu? Saya sudah punya anak. Kalau
nanti ke depannya untuk bisa suami saya. Oh, nggih betul. Karena suami adalah tulang punggung keluarga ya, Bu. Iya, nggih betul. Ya. Saya masih cinta sama suami saya. Iya, nggih alhamdulillah Bu, jenengan nggak sampai terluka berat. Ya di sini saya menyarankan damai aja ya. Sementara jenengan gimana kalau saya pertemukan sama suami? Iya, sanggup nggih? Ini tadi ada apa sih saya kok disuruh ke sini? Oh, nggak ada apa-apa Bu, ini tadi ada tamu. Kami kan selaku ibu desa ya, wajar kalau kami menerima pengaduan dari masyarakat. Nah, jenengan itu suaminya Bu Susi Bu, Pak? Iya, betul. Iya. Emang ada apa Bu? Ya, sekedar memang semua manusia itu kan ada masalah. Nah, mungkin dalam rumah panjenengan tadi ada masalah apa enggak? Saya kira masalah saya, rumah tangga saya nggak perlu saya ceritakan ke panjenengan. Iya Bu. Terus? Ya cukup sudah saya selesaikan sama istri saya saja. Tapi kenyataannya Pak Kasman nggih, tadi istri jenengan itu sempat terluka. Dan itu pun dalam keadaan hamil, nggih. Bagaimana jenengan sebagai suami itu kalau istrinya hamil kan harus menjaga sebagai satgas keluarga, begitu kan, Pak Kasman? Iya, selama ini saya juga menjaga Bu. Iya. Sebagai suami siaga. Tapi kenyataannya tadi kan terluka. Coba sekarang gini ceritanya. Ibu tadi kan diceritai sama Iya. ibunya saja. Saya belum. Saya coba andaikan penjenengan jadi suami. HP penjenengan dia buka karo istri. Ya apa Bu? Ya, kalau memang saya sebagai suami, tentunya saya ya sedikit gergeten, sedikit marah. Tapi kalau memang seperti itu, akhirnya saya gini, oh, wong wedok endi sing eroh bareng koyo akhirnya kan begitu, Pak. Jadi saya merasa kita sama-sama perempuan ya punya hati seperti itu, kan kasihan. Lah, jenengan kalau memang salah seperti itu memajang foto yang bugil dikirimkan ke tukang cukur dan itu pun ada semanan yang check-in ke hotel, apa enggak penyiksaan pada psikis istri jenengan? Ini yang saya nggak suka sama istri saya Bu. Sering apa-apa diceritakan, malu dong saya. Oh iya, makanya Pak G, untuk kedepannya karena mengingat istri Bapak itu sedang hamil, biasanya orang hamil itu sensitif sekali. Jadi tolong sak pandai-pandainya, sak pinter-pinternya untuk menyembunyikan rahasia, apalagi tentang perselingkuhan itu sangat sakit bagi kita semua sebagai seorang perempuan, Pak nggih. Tolong untuk ini jagalah, nggih. Jenengan boleh main-main pada perempuan lain, asal jangan semata-mata pada istri itu aja. Terus sekarang saya tanya, maunya Bapak ini gimana kalau sampai punya selingkuhan di luar? Saya sebagai laki-laki ya Bu ya, kayaknya bagaimana ya bapak-bapak, kan seneng bapak-bapak itu kalau main di luar masih ada. Bangga ya Pak ya? Paling enggak itu ada rasa apa ya Bu ya? Bangga. Iya. Sekarang gini, menurut Ibu saya harus bagaimana sih? Jenengan ya, ini sekedar awal permasalahan itu kan seharusnya kita hadapi dengan perasaan dingin. Kita harus lebih mengoreksi masing-masing. Contohnya, monggo Ibu Susi ingin ketemu sama Bapak, ya tolong jabat tangan dulu. Loh Bu. Oke, Ma. Tak maafkan, tapi tolong ya, Mama harus janji, jangan buka-buka HP-nya Papa lagi ya. Oke, saya juga janji kalau Mama nurut sama Papa, nggak buka-buka HP dan tidak terlalu mengurusi apa ya, yang privasi. Kita juga punya privasi, Ma. Kalau Mama tetap begitu, saya nggak cinta. Tapi kalau Mama jadi baik, saya juga jadi baik. Gimana? Sudah damai? Ini buat pelajaran ya. Saya juga minta maaf sama Mama. Selama ini saya banyak kesalahan ya. Oke. Terima kasih
kasih Bu. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan nanti bisa jadi suami istri yang mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Dan untuk si dedek bayi nanti mudah-mudahan jangan terpengaruh ya Bu ya. Lebih baik habis sholat baca Al-Quran, one day one juz, itu lebih bagus. Nggih. Nggih Pak. Saya Pak nggih, menawi selingkuh punya foto-foto jangan sampai langsung dihapus saja ya Pak nggih. Siap Bu, siap. Nggih. Saya juga mohon maaf ya, karena saya agak meledak-meledak saya. Iya. Nggih, waalaikumsalam. Mudah-mudahan sudah nggih. Bu RT terima kasih nggih. Nanti kalau ada di warga yang kejadian seperti itu langsung kita musyawarahkan cukup di desa. Itu pun sudah ada sambung rasa dan ada konselornya sendiri nggih. Terima kasih nggih. Nggih. Semoga warga saya aman-aman saja. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Terima kasih. Nggih, dan sudah nggih. Untuk kesimpulan fragmen tadi atau simulasi tadi, pertama adalah KDRT tentang psikis. Karena apa Bu? Tadi ketika melihat foto yang bugil, karena apa? Istri kalau keadaan hamil itu melihat yang seperti itu, insya Allah pasti ngedon nggih. Jadi mentalnya itu pasti ya ngedon banget. Terus yang kedua adalah kekerasan pada fisik. Yang tadi Ibu Susi ditampar nggih. Terus anaknya juga karena lihat ibunya yang kondisi hamil, terus kesakitan, anaknya juga kena psikis karena takut untuk traumanya tadi. Ya itulah ibu-ibu, terutama ibu apa ini yang punya ya BCC yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kami dibimbing lagi untuk kedepannya. Dan terima kasih kepada Ibu Ketua Pokja 1 Kabupaten Jombang, Ibu Asnun, atas materi sehingga kami insya Allah bisa menyampaikan ke tingkat kecamatan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.